Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Selasa pagi, hari tanggal 13 Februari 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh tiap hari, tiap saat kita harus dan mutlak. Kalau saya bagi hamba Tuhan tegas, mutlak, tidak bisa ditawar, yaitu berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua kebaikan anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup hari demi hari, itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, kita sudah hancur binasa. Banyak orang-orang sudah lewat duluan. Mereka mengalami kebinasaan karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi kita mau taat, kita mencintai Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, supaya hari demi hari kita melangkah penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dia ajaib, dia dahsyat, dia luar biasa, dia cinta kita semua. Tapi seringkali manusia tidak cinta sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya himbau Bapak Ibu bersama saya, jadi satu tim di dalam kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita bersama-sama terbang, saudara, ya rapture, diangkat sama-sama bersama dengan Yesus ke surga buat selama-lamanya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembah-Mu Bapa, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 17, haleluya, demikian firman Tuhan. Lalu Ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun, haleluya. Ampuni Tuhan, biar hidupku Kau jadikan rumah doa, rumah bait Allah, bersekutu dengan Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan
suku bangsa datang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa. Amin, haleluya. Atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat kucinta. Terima kasih Yesus. Jadikan hidupku rumah doa-Mu Bapa. Sungguh aku cinta Engkau Yesus dan setia kepadamu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa datang bertobat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar pagi ini mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku Yesus. Amin, haleluya. Perbarilah hidupku Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupku. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Hari demi hari kita melangkah disertai Tuhan. Ada malam, ada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita selalu saya bawa lebih dekat dengan Tuhan bersama Bapak Ibu. Supaya betul-betul dan memang gak gampang masuk ke surga, saudara. Ya, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Berarti memang gak gampang. Buktinya Yesus sampai rela lahir sebagai bayi dan mati hanya. Berarti tidak gampang, saudara. Sebab perjuangan memang iblis yang luar biasa, saudara. Iblisnya itu yang jahat. Kemudian dia nuntut sama Tuhan, mendakwa sama Tuhan. Ya, peperangan terjadi di surga kan pada waktu Lucifer itu. Dia bahkan kalau kita baca di kitab Yudas, mayat Musa aja mau diambil sama iblis itu. Ya. Oleh karena itu perlunya kita ini dekat dengan Tuhan. So, kalau dunia ini jahat, so, Efesus 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa dengan udara, pemerintah roh jadi udara, penghulu dunia yang jahat ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bisa disikat habis sama setan iblis, saudara. Itu buktinya perang Gaza tidak habis-habisnya, hancur semua. Ukraina semua banyak gedung, banyak mati semua tuh, saudara. Ini di dunia, apalagi nanti dihukum di neraka, saudara. Maka kita berterima kasih sama Tuhan, maka kesempatan yang Tuhan berikan buat kita jangan pernah sia-siakan. Saya tidak mau buang waktu dan sia-sia. Pokoknya hidupku buat Kristus.
Mati dalam kuntunganku, saudara. Ini, saya mau setia sama Tuhan. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Yesus adalah pusat hidup saya. Yesus adalah sentral. Apapun keadaannya, tetap saya Yesus, 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 Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ya, karena suatu hari kalau saya ingin bertemu dengan Yesus, masuk dalam kerajaan surga, senang selama-lamanya. Gak apa-apa pikul salib, ya. Pikul salib ini capek-capek saya melayan pekerjaan Tuhan. Karena saya lihat kemuliaan Tuhan dibanding kecapean saya. Nggak ada arti apa-apa, saudara. Sungguh. Ya, saya tidak tidur sekalipun saya lawan, saudara. Benar nih, seringkali saya tidak tidur. Tapi saya suka cita di dalam Tuhan. Ada suatu kekuatan yang mendorong saya sebagai hamba Tuhan. Untuk lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Saya himbau kepada adik-adikku semua para hamba Tuhan yang lebih muda dari saya. Semangat melayan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berubah. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Keluaran pasal 26, satu pasal penuh, ayat 1 sampai 37, cukup panjang sudah ya. Itu mengenai pembangunan kemah suci. Ayat yang pertama, kemah suci haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dengan ada kurupnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya. Luar biasa. Ini membuat kemah suci diatur sama Tuhan untuk dibuat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dari kain ungu. Ini semua luar biasa, kualitas bagus, lenan halus. Dan secara rohani juga sama nanti di dalam perjanjian baru, soal kitab Wahyu. Jubah kita dikasih jubah lenan halus, kudus di hadapan Tuhan. Ini penting. Maka dibangun kemah suci. Kehidupan kita bait Allah, soal kita baca di dalam 1 Korintus 3:16. Kita bait Allah, maka Tuhan utamakan bangun kemah suci bait Allah. Hidup ini berharga di mata Tuhan. Berikutnya saya mau baca sampai selesai karena cukup panjang. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda harus sama ukurannya. Semua diukur rapi. Berkaitan kehidupan kita, semua diukur sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan, Dia Maha tahu. Maka saya lakukan semua pekerjaan Tuhan. Karena apa yang saya kerja diukur sama Tuhan rapi. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu. Dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok kain ungu tua. Demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung. Pada rangkapan yang kedua, saudara kalau baca ini kelihatan bingung. Tapi jangan bingung dengan statement saya, yaitu semua Tuhan mau rapi semua. Keberkatan dengan kehidupan kita, saudara. Yesus lihat ini Tuhan, tentukan semua rapi, detail, saudara. Demikian kehidupan kita, Allah tahu persis. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tidak bisa. Detail semua. Berikutnya baca. Ayat yang kelima. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu. 50 sosok pada tenda yang di ujung. Pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok itu tepat berhadapan satu sama. Coba diatur rapi. Berhadapan satu sama lain. Ya. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas. Dan menyambung tenda kemah suci yang satu dengan lain. Dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menuju kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. Wah, detail ukuran Tuhan. Tuhan mau rapi semua. Demikian kita di dalam pelayan rapi. Saya melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Saya lakukan ini firman Tuhan pagi malam. Terus berurutan rapi kan. Berurutan. Ini satu pasal baca. Berurutan. Ayat 9. 5 dari tenda haruslah kau sambung dengan tersendiri. Dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda ke-6 haruslah kau lipat 2. Di sebelah depan kemah itu haruslah engkau membuat 50 sosok. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung. 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaka dan masukkan kaitan ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kami itu supaya menjadi satu, menyambung menjadi satu. Berkatan kehidupan kita biar kita satu menyambung jadi satu, satu tubuh Kristus, saudara. Ya, ini mah Tuhan. Ini kaitannya dengan kehidupan kita, aspek rohaninya. Karena ini membangun kemah suci. Semua teratur diukur sama Tuhan. Mana bagian yang berjunta itu, yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah tengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di belakang sebelah kemah, belakang kemah suci. Sasa sebelah sini dan sasa sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada si kemah suci di sebelah sini dan sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudunglah 5 kulit domba jantan di berwarna merah
dantung dan kulit lumba-lumba di atas lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Kayu penaga berdiri tegak, tegak di dalam firman Tuhan, saudara. Luar biasa. Rapi Yesus bikinnya. Dia si desainer yang agung mulia. Desainer. Diatur, ditata dengan rapi. Ayat 16. 10 hasta panjang satu papan, 1,5 hasta lebarnya. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasanya yang disangkang satu sama lain. Demikian harus kau perbuat dengan segala pepan kamu. Diatur semua rapi, so. Ikutin SOP, berkatan ikutin SOP, so. Ayat 18. Haruslah engkau membuat papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah ke selatan. Harus engkau buat 40 alas perak di bawah kedua 10 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasangnya. Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasang. Coba diatur rapi, so, satu persatu. Cukup detail sama Tuhan itu. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan, 6 bicara angka manusia, saudara. Mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan detail, Tuhan maha tahu, Dia maha sempurna, maha segala-galanya. Berserah total kepada Tuhan saya. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasangnya sebelah bawah, dan seperti itu kembar pasangnya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu. Demikian harus kedua papan itu harus merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 perak, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan pada siang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada siang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada waktu itu kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang sebelah tengah di tengah-tengah papan-papan haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Semua dengan emas penuh dengan kemuliaan. Kehidupan kita nanti semua disalut dengan kemuliaan Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Saya menangis baca ini. Kelihatan bingung tapi tidak usah bingung. Yang penting intinya saudara tangkap, yaitu Tuhan itu maha tahu, maha detail, maha segala-galanya, dan kita takut sama Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan harus rapi, saudara. Ikuti SOP firman Tuhan. Kemudian harus kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung Jati. Buatlah kemah suci sesuai dengan rancangan, berarti sesuai dengan firman Tuhan. Kemah suci hidup ini sudah harus sesuai firman Tuhan. Haruslah kau buat tabir dari kaum tua dan kaum muda, kain kimisi kelana halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan kerupnya, buatan ahli tenun tidak boleh sembarangan, saudara. Semuanya baik termasuk harus ada hamba Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan yang benar, bukan hamba Tuhan sembarangan. Hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Haruslah engkau menggantungkan pada 4 tiang dari kayu penangka yang disalut dengan emas, dengan ada kaitan dari emas, berdasarkan 4 alas perak, semua dengan emas-emas. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kalian penyambung tenda itu, dan haruslah kau buat tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Oh Tuhan mau betul ada tempat kudus, maha kudus, tempat maha kudus itu nanti di sorga berkaitan tempat kudus. Selama kita di dunia, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena begitu kita kudus, suatu hari Tuhan akan tempatkan kita di tempat yang maha kudus, surga. Tutup pendamen itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum itu di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh tempat tabir itu, dan kandil itu berhadap dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah ke tempat panusi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan halus dipintal benangnya tenun yang berwarna-warna. Ayat 37 yang terakhir. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutkan dengan emas, dengan ada ini kaitannya dengan emas. Dan untuk haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sila kita baca Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 37 berkaitan dengan pembangunan kemah suci yang detail. Tuhan tempatkan aturan-aturan, tidak boleh salah.
tidak boleh menyimpang. Tepat persis harus kita hidup sesuai firman Tuhan. Kemah suci. Maka merinduan kita supaya hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan nomor satu. Kita mau ikuti firman Tuhan, ini detail firman Tuhan kita lakukan setia. Karena firman Tuhan berkata, yang setia sampai langit terakhir, kita masuk dalam kerajaan surga buat selamanya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang bertobat menyembah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Kita bangun diri kita seperti kemah suci. Detail Tuhan itu, yaitu belajar kita mau taat. Kalau baca kita tadi, perintah Tuhan harus detail, harus taat kepada aturan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan, jadilah pelaku firman, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan, melangkah bersama Yesus, melangkah bersama firman Allah. Roh Kudus kan tuntun kita sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam ruangan Maha Kudus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.